there is something wrong with your company, man. Ini apalagi sih Bu? Masa laki-laki jadiin tumbal? Bukan protektor buat seluruh gerbong kereta. Iya betul. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini langsung aja kita mau ngebahas kecelakaan KAI yang terjadi di Bekasi Timur, Bulak Kapal. Dan kita akan dengar bersama-sama penjelasannya, semulanya kenapa bisa terjadi kayak gitu, ada saksi mata juga. Kita rangkaian video kompilasinya, saksikan bersama-sama guys. Seperti ini guys, serem. Kecelakaan kereta di Bekasi Timur ini ngeri banget teman-teman. Dan ternyata penyebab awal tabrakan ini terjadi karena adanya taksi online yang mogok di tengah rel. Jadi pada Senin malam 27 April terjadi kecelakaan kereta api di area stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL komuter lain dan kereta jarak jauh. Peristiwa ini bermula saat sebuah taksi berwarna hijau mogok di perlintasan rel kereta di dekat Bulak Kapal Bekasi Timur. Lalu akhirnya tertabrak KRL yang melintas. Akibat tabrakan tersebut, KRL berhenti di jalur dekat stasiun Bekasi Timur. Di saat bersamaan, kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek berada di belakang rangkaian KRL itu. Kereta itu akhirnya menghantam bagian belakang KRL hingga terjadi tabrakan keras. Benturan tersebut menyebabkan kepanikan penumpang dan kerusakan cukup parah pada rangkaian kereta. Saat video ini dibuat, ada 4 orang korban yang berpulang dan 38 orang luka-luka. Semoga tidak bertambah lagi dan turut berduka juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini parah banget bosku. Dan seperti ini ilustrasi kecelakaannya. Ada taksi berhenti di tengah rel. Tuh. Parah banget. Alamak. Sampai merinding saya. Ini saksi matanya, guys. Iya, pada mental semua, bapak-bapak juga, mental, udah kita lari, bapak ketahuan udah gelap, gue langsung drop, kan kenceng banget, langsung loncat keluar, makanya ibu ngawatirin yang anak kecil itu, bingung, itu juga kemana tuh anak kecil itu, mamanya kan main HP Mamanya main HP mulu. Ada bayar. Gerbong 12 ya, kan paling belakang, gerbong Anak yang belang. yang cewek, iya gerbong wanita, makanya gue juga kalau naik kereta nggak mau tuh di gerbong depan sama belakang, ibu maunya tengah-tengah gitu. Tadi juga ibu udah khawatir, ini gimana sih, kok lama banget, berhenti ke perasaan udah nggak enak nih, parah banyak banget nih, ibu juga ngilu, serem, banyak banget. Dari arah Jakarta ke Cikarang, dari Jawa itu menabrak kita, langsung tembus ke belakang gitu. Ya pada panik, tadinya juga kita orang panik karena kereta depan kita kan takut menabrak yang depan kan mobil. Nah ternyata dari belakang ditabrak lagi kita orang. Berarti bencana besar banget ya? Iya, pada mental semua, bapak-bapak juga, mental, udah kita lari, bapak, ibu habis ngangkat bapak-bapak sama anak kecil. Gerbong 5, tapi paling perbatasan 4 ke 5. Enggak, kalau enggak penuh, justru enggak penuh, makanya kata ibu tumben sih, kereta enggak penuh, kejadian begitu langsung. Cuma sih cepet ya, cuman ya kita orang kan panik juga. Pintunya langsung kebuka semua? Langsung kebuka juga. Karena kan kalau yang di belakang kan gerbong 10 kan, gerbong depan yang Jawa itu nyerobot langsung. Boro-boro mau keluar ya kan. Taksi hijau Green SM berikan pernyataan tak ada ucapan maaf dan duka untuk korban. Kan PA. Asal muasalnya itu dari taksi ini, dari taksi online ini. Terus pihak perusahaannya tidak ada ucapan maaf dan duka untuk korban. Kan bermula dari MT si taksi ada baik. Alamak, teman-teman coba baca. Di sini ada, baca sendiri aja ya, di situ banyak banget. Parah banget ya tanggapan netizennya nih tentang perusahaan taksi. Gue pengen bahas soal taksi ijo. Lu tahu maksud gue? Nih, taksi hijau. Gue nggak tahu apakah emang kebetulan gue sering banget baca berita tentang ini taksi atau gimana, tapi kenapa sering banget taksi ini tuh ada kecelakaan, guys? What? Lu bisa cari di seluruh berita di internet, dari mulai nabrak restoran fast food, nabrak pemotor, nabrak trotoar, nyundul mobil, sampai sekarang udah nabrak kereta. Ada. Why? Maksud gue, ini jujur nih ya, ini buat taksi hijau. Gue adalah konsumen lu gitu. Gue pakai taksi lu, dan alhamdulillah sama gue pakai aman, nyaman, drivernya juga aman-aman aja gitu, nggak yang seruntulan. Tapi
Kalau udah sesering ini, berarti kan there is something wrong with your company, Yes. man. Gue nggak tahu apakah ini cara kalian tuh salah dalam merekrut driver, atau salah memilih armada, atau memang ada kesalahan dalam internal kalian. Gue nggak tahu kenapa. Tapi yang pasti adalah lu harus berbenah sih. Ini udah too much, guys. Udah sering banget kejadian taksi hijau di jalanan ini mengalami kecelakaan dan merugikan pengguna jalan lain gitu. Gua harap dengan kejadian ini semoga lu bisa evaluasi besar-besaran ya. Karena kalau udah seperti ini terus-menerus, bukan cuman keselamatan konsumen lu doang yang terancam, tapi keselamatan pengguna jalan lain juga terancam. Dan jujur gue sebagai orang Jakarta ya, gue nggak mau keselamatan gue terancam dengan adanya lu di jalanan. Jadi gue harap buat taksi hijau cepat-cepat bebenah deh. Penjelasan Dirut KAI. Dimulai dengan adanya temperan taksi hijau. Nah, Ya, itu di JPL 85. Ya, sehingga ini yang kami curigai dan tentunya kami memberikan perawatan yang sangat optimal, yang sangat maksimal sekali untuk kesembuhan para korban yang menderita luka-luka ini. Dan tentunya kami melakukan evakuasi, tetap melakukan evakuasi dengan sekuat tenaga pada saat ini seperti yang kita lihat. Perlu saya sampaikan juga kejadian ini di jam 9 kurang dimulai dengan adanya temperan taksi hijau, ya, itu di JPL 85. Ya, sehingga ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah stasiun emplasmen Bekasi. itu dia evaluasi Menteri. Ada evaluasi nggak buat penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya. Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Ini apa lagi sih Bu? Masa laki-laki jadiin tumbal ditaruh paling belakang? Ini mau bukan mengurangi korban, ini namanya mengganti korban. Enggak gitu Bu, solusinya enggak. Kemarin kita bisa Itu sama aja manusia, Ibu. Itu sama aja manusia, Bu. Tanggapannya lagi nih. Memang konsepnya tuh if he want, he would. Bener, saya setuju. Kalau dia mau, dia pasti akan ngelakuin. Saya setuju. Tapi nggak jadi tumbal kereta juga, gitu loh. Nggak ditumbalin buat kereta juga. Iya, jewer aja gitu kupingnya. loh. Kan maksudnya gini loh, kecelakaan, ada korban jiwa segala macam. Berarti yang harusnya dibenerin kan sistemnya, gitu loh, relnya. Next time-nya harus gimana supaya tidak terjadi kejadian serupa. Bukan korbannya yang diganti gitu loh. Oh, sekarang karena korbannya cewek semua, kita ganti lah. Next time-nya ceweknya taruh tengah, cowoknya taruh belakang. Kan nggak gitu. Nggak gitu. Cowok harus effort, oke, setuju. Cowok harus provider, setuju. Cowok harus menafkahi, setuju. Cowok harus tanggung jawab, setuju. Cowok harus family man, setuju. Cowok harus bisa menjadi protektor bagi keluarganya, setuju. Protektor bagi keluarga, bukan protektor buat seluruh gerbong kereta. Iya, betul. Kuat mah kuat, kita nge-gym tiap hari pun, aderai pun badan segitu ditabrak gerbong juga bubar. Bu. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tapi juga kita menghimbau, kita ingin memastikan jangan lagi ada yang mengakibatkan kecelakaan. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut, dan tidak ada yang lebih penting tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa. Apalagi kalau nanti juga mengakibatkan dampak, pasti akan mengakibatkan dampak ekonomi juga. Sudah pasti yang lain akan terganggu, terdampak, akan berhenti semuanya. Padahal setiap saat akan
digunakan oleh masyarakat kita, para pekerja kita yang ingin juga mencari nafkah dengan baik. Itu betul. KDM datang ke rumah sakit korban yang dirawat. Ibu yang KRL. Oh, rumahnya mana? Cikarang. Cikarang. Cikarang mana? Cikarang. Kabupaten Bekasi. Pulang dari mana? Cakung. Kerjanya di mana? Kerja apa? ART. Ya, ART. ART Cakung di siapa? Di perumahan. Oh, di perumahan. Dia ART, guys. Kemudian ini suaminya? Suaminya kerja apa? Di karyawan swasta di. Karyawan swasta. Oke. Saya pulang sama dia tapi Yang kena apa? dada saya. Dada. Tapi sudah mulai ada perkembangan. Alhamdulillah. Berarti ya, ini kira-kira udah sembuh berhenti kerjanya berapa lama ini? Izin ini pasti dengan DPJP. Nah, ini kalau nanti harus istirahat berhenti kerjanya berapa lama? Menurut dokter kemarin kurang lebih 2-3 hari Bapak. 2-3 hari. Karena kebetulan hasil-hasil dari pemeriksaan ronsen dan lain-lain tidak didapatkan fraktur, patah tulang. jadi Harus untuk istirahat nggak? operasi. Bisa Pak, harus istirahat. Ya, mau saya nanya, dia harus istirahat tidak kerja berapa lama? 2-3 minggu. Berarti berhenti gajian dong. Ya, ini saya nitip 10 juta ya. Ibu nggak kerjanya biar tertangani di rumah. Oh iya banget Bapak KDM. Jadi seperti itu guys. Penyebab kecelakaannya diduga oleh taksi hijau. Nah, investigasi itu taksi hijau tuh. Dan kedepannya semoga tidak ada terjadi lagi kecelakaan insiden seperti ini. Karena satu nyawa pun sangat berharga, sangat berarti. Jangan ditukar-tukar evaluasinya. Ini cowok yang di belakang, cewek yang di tengah. Sama ya, mereka juga manusia bu. Kami cowok manusia bu, bukan cewek juga sama manusia bu. Oke guys, seperti itu dulu guys. Reaksinya, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat semua. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan lur mangsa, manusia lur rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.